Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, selamat sore, selamat beristirahat kepada sahabat-sahabat Mugi di channel. Oke, di sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai berkaitan aplikasi Peduli Lindungi dan juga aplikasi MySejahtera. Karena yang saya perhatikan banyak sekali sahabat-sahabat kita yang bertanya apakah nanti untuk aplikasi MySejahtera bisa digunakan di Indonesia ataupun sebaliknya, aplikasi Peduli Lindungi bisa digunakan di Malaysia. Jadi dalam video ini saya mencoba untuk membahas agar sahabat-sahabat setidaknya yang sebelumnya tidak paham setelah melihat video ini bisa paham. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingatkan dulu buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali menemui channel ini dan suka dengan info seputar dunia TKI, jangan lupa dibantu untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang. Oke, kita masuk saja ke informasinya. Sejak adanya pandemi, tiap negara mengeluarkan aplikasi tersendiri bagi negaranya masing-masing. Khususnya bagi sahabat TKI Malaysia, pastinya di saat ini tidak asing berkaitan aplikasi MySejahtera karena bahkan untuk aplikasi ini akan dibawa kemana-mana oleh sahabat dan pastinya juga ada di handphone sahabat masing-masing. Untuk di saat ini bagi seseorang yang akan masuk kemana-mana toko, belanja, shopping, mall, dan sebagainya, bahkan di kedai makan, di situ diharuskan meng-scan ataupun check-in melalui aplikasi MySejahtera. Dan begitu juga untuk di Indonesia, bagi sahabat-sahabat yang berdomisili di saat ini, kalau sahabat mau nge-mall dan sebagainya, pastinya di situ juga diharuskan check-in melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi untuk fungsi adalah sama, tapi untuk di Indonesia itu aplikasi Peduli Lindungi dan pastinya juga kalau di bawah Malaysia tidak bisa digunakan. Sama halnya juga untuk MySejahtera nanti kalau dibawa balik ke Indonesia juga tidak bisa digunakan. Tapi untuk informasi sahabat bagi yang memang di saat ini sahabat-sahabat sudah mendapatkan vaksin di negara Malaysia, sebelum ini pemerintah Indonesia juga memberikan opsi untuk memasukkan sertifikat yang sahabat sudah dapatkan di luar negeri, dalam artian ya negara Malaysia itu yang di MySejahtera bisa dimasukkan ke aplikasi Peduli Lindungi, tapi di situ harus menunggu persetujuan nanti akan dipersetujui oleh Kemenkes. Dan begitu juga untuk sahabat yang dari Indonesia nantinya akan masuk ke Malaysia jalan-jalan dan sebagainya, pun sama halnya juga sahabat yang dari Indonesia yang sudah mempunyai sertifikat di aplikasi Peduli Lindungi itu bisa dimasukkan ke aplikasi MySejahtera. Jadi sama-sama fungsinya, yaitu pertama tadi digunakan untuk masuk kemana-mana premis, toko, warung, mall, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bisa digunakan untuk mengakses sertifikat vaksin yang sahabat sebelumnya sudah mendapatkan suntikan vaksin. Dan begitu juga untuk seseorang yang nantinya akan mau masuk ke Malaysia, di situ diharuskan mendownload aplikasi MySejahtera dan juga mengisi kartu prakeberangkatan. Sebetulnya hal ini sama dengan sahabat yang dari luar negeri mau masuk ke Indonesia, di situ diharuskan menginstal aplikasi Peduli Lindungi dan juga nanti di situ akan mengisi e-hack melalui aplikasi tersebut. Tapi secara fungsional adalah sama. Dan untuk kelebihannya bagi sahabat-sahabat yang sebelum ini sudah sukses mengajukan sertifikat ke Peduli Lindungi, pastinya di situ sahabat yang sudah menginstal kedua aplikasi tersebut, maka otomatis kedua aplikasi tersebut mempunyai sertifikat vaksin. Untuk sahabat yang belum memohon ataupun permohonannya ditolak, ya yang ada hanyalah di MySejahtera saja. Tapi itu tidak menjadi masalah besar untuk sahabat nanti yang akan balik. Sertifikat yang di MySejahtera bisa dijadikan sebagai bukti untuk sahabat-sahabat yang mau balik dan di situ nanti akan bebas karantina. Oke, sebelum saya tutup video ini, saya ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi sahabat-sahabat yang beragama Islam. Tetap selalu jaga kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKI sukses. Bye-bye.